Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi, alimun artinya yang mengetahui, maka mustahil Allah itu yang jahil. Dalilnya yaitu dalil sifat ilmu adanya. Kemarin kita sudah belajar bahwa Allah bersifat ilmu. Allah yang bersifat ilmu itu maka orangnya disebut alim, yang mengetahui. Waktu kita belajar itu sudah kita ketahui bahwa adabnya apabila kita sudah beriman dan yakin bahwa Allah itu orangnya alim, yang mengetahui, yang bersifat ilmu, adabnya 3 semalam. Pertama, kita harus cangkal, harus rajin, dan merasa cukup kerajinan kita itu, kecangkalan kita itu diketahui oleh Allah. Itu pertama. Kedua, kita harus mengusahakan bahwa ibadah yang kita cangkali ini harus sah dan diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita takutan tak salah. Kenapa 3 itu kita gawi? Karena kita badiam di rumah orang. Allah ampun langit ampun bumi, kita badiam di antara keduanya, seolah-olah kita ini badiam di rumah ampunnya Allah. Nah, maka Habib Usman Batawi, 3 macam itu adalah adab kelakuan zahirnya seorang hamba. Adab kelakuan zahir seorang hamba. Jadi bila kada mau menuntut ilmu yang menjurus kepada ibadah putus sahkah, diterimakah, berarti kada beradab lawan Allah. Bila pengulir beribadah, kada beradab lawan Allah. Atau cangkal juga beribadah, tapi kada merasa cukup Allah tahu, kada beradab juga lawan Allah. Imbah itu wani berdiam di rumah orang bawanian, kada takutan salah, wani kada beradab juga lawan Allah. Nah, ketiga-tiganya itu adalah adab seorang hamba zahir namanya, yang kelihatan. Jadi kita melihat kawa orang itu cangkal menuntut ilmu, imbah itu cangkal beribadah, imbah itu menghindari maksiat. Nah, itu zahir. Nah, yang sekarang ini ujar Habib Usman Batawi dibahas adab batinnya pulang seorang hamba. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia senantiasa minta pertolongan kepada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ihwalnya. 1 dulu. Yang kedua, minta pelihara daripada tiap-tiap kejahatan dunia akhirat. 2. Kedua-duanya ini adab zahir, kada diucapkan sebenarnya. Jadi kedua-duanya ini adab batin, kada diucapkan. Jadi yang pertama, senantiasa. Nah, makanya senantiasa. Kalaunya adab ini adab zahir senantiasa, arti senantiasa terus-terusan, ada mungkin untung terus-terusan berdoa. Jadi senantiasa di sini menandakan bahwa ini adalah adabnya batin. Senantiasa terus-terusan kada bepagatan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap keadaannya. Keadaan kita ini silih berganti. Nah, tiap satu keadaan di situ harus ada adab batin kepada Allah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah. Karena berpindah pulang ke keadaan yang kedua, minta pertolongan pulang kepada Allah Ta'ala. Berpindah pulang ke keadaan yang ketiga, dan seterusnya. Nah, misalnya keadaan yang satu dulu. Keadaan kita misalnya garing, keadaan tuh hal aja kita. Atau yang seikung keadaannya misalnya miskin, kada berduit, hal. Atau yang seikung keadaannya karena musibah, hal narnya. Nah,
atau yang seikung keadaannya misalnya dalam keadaan jahil hal jualannya. Nah lalu contoh misalnya orang ini, kita ini, nah hal keadaan kita ini garing. Nah di dalam garing itu lalu kita ini sudah paham semalam ya kalau lalu berpikir hendak berobat. Nah waktu hendak berobat itu mendatangi dokter misalnya, atau waktu meminum obat misalnya. Nah di situ yang kita hadangi akan kepastian sembuh kita itu adalah keputusan Allah. Yang kita hadangi bahwa aku ini sembuh, kepastiannya itu adalah di Allah Ta'ala. Nah jadi waktu itu walaupun kita datang ke rumah dokter misalnya, atau ibarat salihu datang ke paurutan misalnya, ibah itu pulang melihat dokter, melihat obat, menagih obat. Nah yang kita hadangi akan kepastian sembuhku ini adalah kehendaknya Allah. Nah itu tuh kudratnya Allah, itu yang kita hadangi. Inilah hakikat minta tolong kepada Allah walaupun kadang berucap, walaupun kadang berucap. Amun kita pun kita berucap ya Allah ulun minta tolong sembuhkan, tapi lawan obat ada hati berpegang, belum lagi bujur-bujur minta tolong. Arti minta tolong itu senantiasa di sini, hatinya itu setiap berpindah keadaan minta kepastian lawan Allah Ta'ala. Itu pintangan muninya anak baubat hal keadaannya garing, atau misalnya pintangan inya hendak berusaha melihat toko misalnya, melihat dagangan. Nah siapa di situ yang dipastikan inya kawa berisi duit, berisi penghasilan? Allah tuh. Kada melihat inya di dagangannya itu ada kepastian inya itu berisi pemasukan. Ada-adanya melihat di usahanya itu ada di situ jinya ada pemasukan, ada kepastiannya tuh di Allah Ta'ala. Nah satu, banyak kita membuktikan ya kalau di situ kok banyak kebakaran. Nah jadi kepastiannya itu di Allah Ta'ala. Pastinya kita itu berhujung kadangnya itu nah di Allah Ta'ala. Pastinya kita sembuh di Allah Ta'ala. Hal keadaan kita haus pulang, hendak minum, mau ambil banyu. Nah kepastian hilangnya haus di banyu kah di Allah Ta'ala, kada di banyu. Nah lalu betakun yang saikong amun angka itu kenapa pian minum obat ya? Nah, sudah kita tahu jawabannya. Aku minum obat karena disuruh semata-mata, aku berusaha karena disuruh semata-mata, aku berurut karena disuruh semata-mata. Amun kepastian sembuh, kepastian hilang haus di tangan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Itulah yang maksudnya hakikat senantiasa minta tolong kepada Allah pada segala keadaan. Berdiam jauh orangnya pian kada usah bepandir. Nya kadang bila bepandir ini yang kada bujur. Sedikit kita ini minta tolong Allah Ta'ala aja. Karena pun pertama orang apa ada kita yang kita harap Allah Ta'ala juga aja. Pandirnya aja. Ada nang kayak itu. Imbah pang kebakaran toko kuriak-kuriak. Kebakaran toko kuriak-kuriak, nah berarti minta tolong lawan toko asalnya. Buktinya nya kuriak-kuriak histeris. Imbah hilang obat histeris. Nah berarti asalnya berpegang kepada obat, asalnya berpegang kepada usaha. Buktinya jar Allah Ta'ala mbah hilang akan timbul histeris ya. Nah berarti muntung pian jar guru songpol bahari orang ketujuh bapandir hingga Allah Ta'ala nih lain ditalim lah. Ini talim lain kisah. Di talim ini memang harus dipandir. Mun ulun berdiam, pian berdiam, kenapa becicilingan narnya? Ini sudah paham, kan bisa dipandir lagi. Dikuhuk aja, dirasa-rasa. Amun dipandir pulang, itulah ciri munafik yang guru sekumpul bahari. Mamandir kawa, mamakai kada. Nah itu tuh. Jadi berdiam ya. Berdiam ya, wayah haus ngambil banyu yang memastikan hilang haus itu Allah. Kayak itu kita berpikir, nah ya Allah, nah ulun mengambil banyu pian letak kepastian haus kadanya, ampih haus atau kada pian, maka bila pian oke hilang haus.
Nah, itulah maksud senantiasa minta tolong kepada Allah pada segala tiap keadaan. Ini adab batin pian. Malaikat gini gak ada tahu nih, yang pahalanya beluruk Allah Ta'ala aja yang beluruk memberi pahalanya tuh. Ada di catatan malaikat ini. Kalau adab zahir tadi ada catatannya di malaikat. Inya jongkang ruwat sembahyang, yang menuntut ilmu ada catatannya di malaikat. Kalau yang batin ini kan ada catatannya. Bediam aja orangnya, ina bahimusan orangnya. Tapi bang hati yang kayak ini yang ngarannya hak minta tolong setiap waktu. Hendak pulang berdiri, asalnya berduduk, berpegang kepada siapa, minta tolong kepada siapa, kepada Allah. Ada lawan betis, ada lawan tangan. Berpegangnya hati, minta tolongnya hati ya kita, ya Allah. Nah, kepastian ulun kau berdiri di pian andaknya kepastian. Kada di betis ulun, kada di tangan ulun. Itu hendak berdiri itu. Dan hendak berjalan kayak itu pulang, kepastian ulun kau berjalan di pian andaknya. Kawa berdiri berarti Allah oke. Kawa berjalan berarti Allah oke. Nah, menunggu kepastian Allah dulu. Lalu kawa buka pulang laju pulang, nah berarti Allah oke naranya. Kawa angkat kepastiannya di tangan keandaknya kada, kepastiannya di Allah Ta'ala. Kawa sekalinya pulang, nah umat kita syukur benar melihat kawanya kita, melihat Allah memastikan jadi Allah oke jago terus. Nah, banyaknya orang hendak berangkat kada kawa, banyak kan. Kalau bisa sejauh-jauh kita melihat hendak duduk kada kawa, hendak berdiri kada kawa, hendak berjalan kada kawa, banyak juga kayak itu. Hendak melihat kada kawa. Bepijim kita yang mendengar kayak ini, nah adab batin kita berijim. Lalu hendak beruncalak hadang dulu. Yang kupastiakan nih Allah nih, ini melatih. Yang kupastiakan bahwa aku kau beruncalak, berbuka mata Allah. Bila sidin mau awak beruncalakai, nah mau ay sidin, nah mau ay. Nah maka kesimpulan adab batin ini, nah bila kita kawa apa-apa dalam segala keadaan, adabnya jangan kada ingat berterima kasih lawan Allah Ta'ala. Ini maksudnya minta tolong nih, karena bila kita minta tolong Allah mau menolongi, maka hasilnya kita jangan kada ingat berterima kasih lawan Allah Ta'ala. Terima kasih kita ninto sebuting aja pian, sebuting aja. Hakikat terima kasih itu jangan kada ingat bahwa kepastian itu adanya di Allah Ta'ala. Bila sudah kita ingat bahwa kepastian ini ada di tangan Allah Ta'ala, itulah hakikat terima kasih sudah. Ditambahi dengan alhamdulillah, itu mentahkik yang di hati saja, menguatakan yang di hati. Lawan maulahkan pahala sagan muntung. Jadi terima kasihnya itu di Allah Ta'ala, aku nih menolongi ikam tiap segala keadaan kutolongi, sabuting aja terima kasih ikam caranya. Jangan kada ingat kepastian itu di aku andaknya. Bila ikam ingat kepastian itu di aku, nah berarti ya sudah terima kasih ham sudah minta. Jangan pina berharap-harap berbisa-bisa berkisah kawa, kisah mampu, lalu kada ingat bahwa yang sebenarnya bujur-bujur mengawakan Allah, menghilangkan haus Allah, menyugihakan Allah, menyembuhkan Allah. Nah itu maksudnya. Nah, inilah ngarannya zikir yang kada ada huruf, kada ada suaranya. Zikir itu banyak benar pian, kada ada huruf, kada ada suaranya. Nah, zikir inilah yang apabila terus menerus kita rasapi, maka menambah tinggi derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Karena sekali kita ingat kepastian datang dari Allah, ternyata mau sidin menolongi, di situ ada cinta kita bertambah kepada Allah. Sekali kita ingat bahwa kita yang pasti ini Allah Ta'ala, ternyata sidin mau menolongi, bertambah cinta lawan Allah ya. Karena berpindah hal pulang, mau pulang sidin menolongi, bertambah cinta pulang. Nah cinta ini yang membuat kita, derajat kita di sisi Allah bertinggi, mencintai Allah akhirnya.
Karena tabiat manusia itu mencintai lawan orang yang berbuat baik lawan inya. Itu tabiat manusia sudah. Mailul qalbi, kecenderungan hati kepada orang yang berbuat baik lawan sidin, lawan kita. Hari-hari orang itu memberi kita misalnya, timbul cinta di hati. Hari-hari menolongi, timbul cinta di hati. Adalah yang lain dari Allah yang sanggup menolong kita? Ada. Nah, maka hati ini timbul mencintai Allah. Apabila sebaliknya pian minum banyu langsung minum ya ujar orang bahari kada berbismillah. Nah jadi maksudnya nih kada berbismillah, kada ingat bahwa kepastian hilang haus pada Allah Ta'ala, itu maksud berbismillah. Nah kada berbismillah, untungnya bismillah hai, tapi kada berbismillah, untungnya aja berbismillah, hatinya kada ingat pahala dimuntung aja, lalu ujarnya minum, ada ingat yang kepastian ini Allah sebenarnya. Nah maka waktu itu seolah-olah hatinya tadi tertutup dengan satu hijab. Akhirnya berjalan pulang, ada ingat pulang yang memastikannya kalau berjalan Allah lain batis, tertutup pulang selapis hijab, dua lapis sudah hijab. Karena ini garing, baubat, ada ingat pulang kepastian yang menyembuhkannya Allah, tertutup pulang selapis hijab, lalu berlapis-lapislah hijab tadi. Mulai umur balik 15 tahun misalnya sampai umur 60 tahun. Itu namanya hijab tuh ya. Lalu lawan Allah Ta'ala itu nangka kaya kada patuh. Kaya kada patuh. Padahal hari-hari sidin yang memberi makani, hari-hari sidin yang meminumi, sidin tuh yang meminumi kita ini Allah Ta'ala sebenarnya. Tangan sanggupkah menuak banyu kemuntong? Ya tangan aku kada sanggup. Kada sanggup. Menyuapkan nasi tangan ini kemuntong kada sanggup. Tangan seorang ke tangan sudah. Ya tangan kada sanggup aku. Nah siapa yang sanggup? Nyata benar Allah berbuat baik lawan kita. Nah perhatian Allah itu nah yang kita ganang waktu kita berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Perhatian Allah itu ada terus di situ. Itu yang kita ganang. Itulah hakikat terima kasih kepada Allah. Perhatian Allah itu. Nah satu. Jadi terima kasih kepada Allah atas perhatian sidin kepada kita yang kada putus-putus. Kada putus-putus. Lapar parut timbul di hati berpikir hendak mencari makanan. Ada makanannya pulang. Kawa pulang menyuap. Ayo pian, perhatian Allah Ta'ala itu luar biasa benar. Kakanyangan pulang, berpikir pulang hendak ke WC. Coba mau kada ke WC seminggu bisa ke rumah sakit. Nah perhatian Allah Ta'ala luar biasa. Nah maka ujar guru 10 bahari sampai membuka akan luang durit itu najisirin lain kita. Nah tapi kita kada ingat itu bang tuh mun Allah kada pas kada oke kada kawa luang durit terbuka. Nah itu bahasa kasarnya menginta artinya orang-orang wali itu dalam wisi kan tapakur pian. Ada kita kada apalagi belum bisa bini zikir kita kapan pabila aja melihat utuh longor teh kapan pabila aja itu yang zikirnya kita. Kalau wali Allah Ta'ala lah ya nih zikirnya umat kita jadi wali ini antiknya sampai ke sini Allah Ta'ala memperhatikan. Nah karenanya sudah tahu, sudah mengerti hakikat makhluk lama. Orang lama kada kau apa-apa, kada kau makan tapi dimakani, kada kau minum tapi diminumi, kada kau berjalan tapi dijalankan, kada kau duduk tapi didudukakan. Nah inilah naranya perhatian Allah Ta'ala. Satu jajar Allah Ta'ala kan. Ingat lawan perhatian kon ini waktu perpindahan dari hal satu ke hal yang lain. Nah penting sudah ada batin nih. Satu sudah. Yang kedua, dan minta pelihara daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirat adanya. Jadi lain muntung juga ya. Lain muntung ini. Minta pelihara dari kejahatan dunia akhirat adanya. Apa itu kejahatan dunia? Nafsu yang hendak bertimbul. Apa itu kejahatan akhirat?
diazab oleh Tuhan akibat nafsu yang bertimbul tadi. Nah, nafsu yang hendak bertimbul itulah kejahatan di dunia ini sesungguhnya. Nafsu yang hendak bertimbul. Contoh misalnya lah, ini yang kita bahas dulu. Jadi kejahatan atau yang kada baik atau perilaku nafsu tadi dua secara umum. Ada yang nampak bermaksiat, nampak benar. Ya kalau minum minuman keras, ada puasa, nampak benar itu nafsu. Ada pula nafsu bertimbul juga tapi bersembunyi. Nah, bertimbul tapi bersembunyi. Di mana bersembunyi? Dalam ibadah. Nah, ini yang tangali sedikit nih. Orang yang lempar batu sembunyi tangan jangan ngalih sedikit. Ada udang di balik batu ya biasanya ya kalau tangali sedikit nih. Buntut tikus, buntutnya kelihatan. Tikus awalnya ada kelihatan, masih kawah kita menduga oh itu tikus ya kita. Ya kalau ada ini kada kelihatan, biar yang kelihatan apa? 12 rakaat duha itu yang kelihatan. Sehari sejus tuntung baca Quran itu kelihatan. Sehari istighfar 1000, sehari bersedekah 1 miliar, itu yang kelihatan. Yang kelihatan itu buntut tikusnya tidak kelihatan deh. Nah, padahal di dalam situ ada nafsu yang bertimbul. Nah, ini yang berbahaya pian. Amun nafsu yang bernampak kalau kita bahas kita, pian kan bisa sudah memandir ento. Ya pian yang berjudi ini nafsu jelas sudah. Kalau bisa dipandir ini. Ini nafsu yang berhendak bertimbul tapi bersembunyi. Di mana bersembunyinya? Di ibadah yang kita gawi. Nah, ini yang dibahas oleh Habib Usman Betawi. Aku berlindung, kita berlindung dari kejahatan nafsu yang bersembunyi di dalam ibadah kita. Ini adab batinnya. Kita tadi sudah disuruh adab zahirnya beribadah, cangkal beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, adab batinnya pulang bersembunyi dari kejahatan nafsu. Kejahatan nafsu tadi yang hendak bertimbul di dalam ibadah. Jadi kadang-kadang kita melihat yang kita juga bisa kadang melihat, kadang menyangka bahwa kita ini ada disusupi nafsu. Kenapa kita kadang melihat bila kita jahil, kadang melihat kita. Apalagi lawan orang kita kada tahu. Nah, kecuali orang-orang yang wali-wali Allah Ta'ala, mereka tuh melihat di raut muka seseorang si wali tadi tahu. Oh, yang sembahyang ini nafsu, tahu sih dia. Orang pengalaman. Nah, kayak dokter spesialis UI melihat, oh ini penyakit asma aja sudah. Nah, tahu sudah. Tahu urutan mungkin bila ahli benar, untuk saliho aja sudah. Oh, kada sudah. Ini uratnya aja sih pinat tagisir sedikit, melihat sudah. Nah, itu tuh. Mungkin kita ada pahamnya kali ya. Asa iya sudah. Rasa iya sudah. Nah, jadi ciri nafsu lah yang ada di dalam ibadah. Ujar Habib Usman ini yang kejahatan tersembunyi ini nah, ciri nafsu suka. Itu dulu jadi hati-hati pian. Suka dihormati. Meminta hormati kada, cuma bila dihormati suka. Nah, di situ dulu. Berarti bila ada kesukaan kita senang dihormati orang atas ibadah yang kita gawi, maka kita perlu curiga ibadahku ini disusupi nafsu. Perlu curiga dulu. Amun dibungkas-bungkas dia akan mengeluarkan apa yang tak. Di mana mengeluarnya? Nah, enak sehari 2 hari ada orang memuliakan lawan kita. Kita himung, kada-kadasaan kada pian nek. Kada-kadasaan dia timbul luyuhnya aja juga sumpah apinya kada kelihatan. Luyuhnya aja ada. Himung kita. Imbah minto pulang karena orang tadi pina memuliakan kita pengsugih pamurah pulang. Lalu bila kita datang umah, oh haji sini haji duduk haji aja sugih katujuh dimuliakan. Nah, katujuh sukanya itu nah bibit nafsu atau ciri nafsu ada dalam ibadah kita yang pemurah tadi, atau kada pemurah juga yang sugih mencungkung itu nah atau misalnya bukannya orang sugih, orang ini kada sugih tapi katujuh ibadah kakawanan tahu sih ini katujuh ibadah dimuliakan orang pulang. Jadi dia orang sih ini katujuh ibadah.
otomatis saja orang memuliakan orang kita itu, karena kita ketujuh ibadah tasbih kayak bigi kadundong hari-hari kita mengikutin itu, jadi orang memuliakan orang kita, itu sudah bahasa alam sudah kayak itu. Nah kitanya yang ketujuh dimuliakan pun yang waspada. Mungkada jam 8 hanya keluar dari masjid hari-hari itu kayak itu. Salahkah? Kada salah, malah bagus. Yang kita curigain itu yang kita ketujuh orang memuliakan itu sebab ibadah yang kita gawi dua, atau sebab ilmu alim bener sidin orang bailang ke rumah sidin pian nih guru aja ahli bener ngalih mencari kayak pian nih. Lalu sidin menjuru masuk ke kamar sini aja sidin supaya mengambil berkat aja bang, sidin tuh ada di kitab kok 3 lemari. Nah supaya ikam tahu mengambil berkat aja ikam nih sidin kisahnya nih. Nah itu tuh ketujuh dihormati orang akhirnya ada kerasaan pian. Nah ketujuh suka dihormati, ciri nafsu tersembunyi ada di dalam kebaikan yang ada di diri kita. Itu contohnya. Jadi nafsu yang tersembunyi ini kadada pian di dalam maksiat. Di dalam maksiat itu nafsunya sudah batampai. Ini di dalam ibadah ini nah. Jadi kita teliti dulu. Oh aku ini rajinan menolongi orang. Ada yang memuji himung kada. Bila himung, nah curiga di situ ada nafsu. Oh aku ini alim. Ada yang memuliakan bila himung, curiga di situ nafsu. Oh aku ini sugih. Pemurah pulang ada yang memuliakan himung hati. Nah curiga kita tuh curiga dulu disuruh curiga. Apa isi curiga? Basangka jahat. Jangan-jangan yang menggawi ibadah ini nafsuku satu. Nah karena pian mendilihatakan himung tadi mendilihatakan tuh karena ketahuan dasar bujur nafsu sekalinya. Ada orang mencela lawan kita, yang ahli ibadah tadi nih dicela orang pulang, yang sugih pemurah dicela orang pulang, disambati. Nah disitu yang mengeluar ke nafsu. Asalnya orang mencium tangan sidin, iman ini kada mencium lagi. Nah disitu mengeluar nafsu, berpikir jenap ujar sidin waninya lih lawan aku kada tahu dibasa, maka aku ini ahli ibadah, maka aku ini orang alim, maka aku ini sugih pemurah. Waninya lawan aku aja kada bocap pang di hati kayak itu. Atau misalnya turunnya leh menyembati aku. Nah itu kata-kata aja kan isinya sama aja maksudnya, kata-kata aja berbeda. Turunnya leh lawan aku, maka aku sudah baik benar lawannya. Nah itu kata-kata tuh ngaluar sudah yang asalnya nafsu yang hendak dimuliakan. Nafsu yang hendak dimuliakan ketahuan. Apabila ketahuannya ketika orang kada memuliakan, di situ ketahuan nafsu. Nah lalu ujar Habib Usman Batawi, padahal ujar sidin kita ini kada pantas mulia. Salawasan selalu dan selamanya kita mustahil mulia. Baik itu sebab sugih, penyebabnya mulia tadi, baik sebabnya ahli ibadah, baik sebabnya tadi misalnya pemurah. Seumuran salawasan kada kawa kita mulia. Kenapa? Karena kesugihan itu lain ampun kita, pemurah itu lain sifat kita, alim itu lain sifat kita. Jadi guru bahari pian seumuran selalu dan selamanya jadi kita nih mustahil jadi orang alim, mustahil jadi orang sugih, mustahil kawa beribadah. Tapi pang lihat pang faktanya ulun nih rajinan beribadah, faktanya ulun nih sugih dan pemurah, faktanya ulun nih besi jabatan. Nah fakta itu yang disebut dalam ilmu tauhid dalil tupidu ilal madlul. Memang fakta, tapi fakta itu menunjuk kepada madlul, ada yang ditunjuki sekalinya.
Sugih menunjuk kepada Allah bersifat kaya. Alim menunjuk bahwa Allah bersifat ilmu. Rajin beribadah menunjuk bahwa Allah bersifat kudrat. Nah, dalil naham sekalinya. Cuma kita becakah-cakah muha. Padahal sugih di kita dalil bagi sugihnya Allah. Ilmu yang ada di kita dalil bagi ilmunya Allah. Rajinnya kita beribadah dalil bagi kudrat iradatnya Allah. Jadi dalil sekalinya. Ada yang ditunjuki, ada yang dikisahkan, cuma kisahnya tuh nampak di kita. Oh, kita ini sugih, pemurah. Kisah ini menunjuk kepada kisah Allah yang sugih, kepada si kisah Allah yang pemurah. Nah, menunjuki naham, menunjuki. Nah, kita nih tuh naham yang bercakah-cakah, kada ingat bahwa seorang ini hanya sebatas mazhar, tempat untuk menunjuki kepada yang sebujuran ada, tempat untuk kita melihat bahwa ada yang sugih, tempat untuk kita melihat bahwa ada yang berisi kudrat iradat. Nah, itu tuh mazhar ngarannya, tempat kita melihat. Oh, ya kita ada di situ Allah, kisahnya di situ, kisah Allah di situ. Nah, maka ujar Habib Usman Batawi, kita minta pelihara kepada Allah dari kejahatan nafsu yang hendak bertimbul dalam ibadah tadi. Nah, jadi adab batin yang kedua ini pian, maksudnya kalau kita bahasakan ke kita. Nah, kita nih disuruh berbuat baik ya, kalau adab zahirnya beribadah disuruh berbuat baik, tapi hati jangan bercakah-cakah. Nah, jangan bercakah-cakah, bahasa Banjarnya sudah, jangan bercakah-cakah. Kenapa? Karena kita berdiam di rumah orang. Satu, fasilitas yang kita gunakan nampun orang. Dua, jadi jangan sampai cakah-cakah. Adab batin pertama, tahu terima kasih lawan Allah Ta'ala. Adab batin kedua, jangan berharap-harap, jangan berharap-harap, jangan berharap-harap. Yang pantas dimuliakan Allah, yang wajar dipuji Allah. Tadi pun pemurah aja wajarlah dipuji, kada wajar dulu, kada wajar. Karena pemurahnya kita ini sebagai dalil bagi kasih sayangnya Allah terhadap seseorang. Nah, kayak ulun ini nah, sayang lawan anak, maharagu lawan anak misalnya. Sayangnya ulun, maharagunya ulun sebagai dalil bentuk kasih sayang Allah kepada anak ulun. Sebagai dalil aja sebenarnya. Kenapa kayak itu aja? Nah, karena kita semalam sudah tahu hakikat makhluk lemah. Kenapa disebut lemah? Karena kadada besi kudrat yang memberi bakas, satu, dan kadada besi iradat yang menentukan. Ada besi kudrat tapi kadang membawa hasil, besi kehendak ada juga tapi kadang menentukan. Mun kehendak kita menentukan, kawat harus pian. Ada yang kada kawa. Karena ada yang kada kawa menjadi dalil bahwa bukti kehendak kita kada menentukan. Kada menentukan. Nah, jadi kesimpulannya jadi guru bahari, bila kita rasa kawa, ingatkan nafsu itu yang bertimbul. Bila kita rasa berisi, nafsu juga yang bertimbul. Beribadah nyaman, aku sehat awak ya, rasa awak, rasa rajin, nah nafsu tuh hati-hati. Ampih kan beribadah kada tarusakannya beribadah, tapi kita ingatkan bahwa aku ini asalnya lemah dan salawasan lemah, ada kawa, ada dasar kawa aja, ada kawa aja kita karasin kayak itu,
Ada kawan di kita. Bapak yang kawan di bang, yang kawan ini apa? Yang kawan ini, yang kawan ini kebaikan Allah aja, rahmat Allah aja, kasih sayang Allah aja. Banyaknya orang yang hendak yang ada kawan, banyak benar. Hendak benar aku aja cuma ada kawan aja sih dan, banyak mereka itu. Hendak dia aku menuntut ilmu tapi ada kawan. Nah maka kayak kita nih kecongkongan menuntut ilmu ini, nah ini kebaikan Allah aja sebenarnya. Apabila Allah di hati kita menutup, ditutup Tuhan hendak menuntut ilmu itu ditutup, bisa kada tulak lagi biar, bisa kada hadir lagi. Kawannya hadir itu kehendak Allah. Kehendak Allah sebenarnya, lain kehendak kita. Nah maka kebaikan yang nampak ampunnya Allah, ampunnya Allah. Kawannya kita dikawakan oleh Allah, baisinya kita bang ampun Allah juga sebenarnya. Kada bujur-bujur baisi, mungkin bujur-bujur baisi lah. Lalu seandainya ada orang hendak menipu pian, kawapian manahani. Atau misalnya kebakaran, kawapian manahani. Atau bangkrut misalnya kawapian manahani. Ini kada kau manahani juga, berarti ada bujur-bujur baisi narannya. Kada bujur-bujur baisi. Nah, yang sebujuran kawa Allah, yang sebujuran baisi Allah, maka nampaklah seluruh alam semesta kawannya Allah, nampaklah di seluruh alam semesta baisinya Allah. Alam semesta ini dihalusinya sudah. Nah kita melihat kita bergerak nampak kawannya Allah, melihat kita baisi ada jam tangan nampak baisinya Allah. Nah kada ngalih. Jadi melihat jam tangan misalnya, hanyar siapa yang dipuji ini? Allah, karena ini bagian dari kekayaan Allah. Melihat sepatu hanyar, siapa yang dipuji? Allah, karena sepatu ini bagian dari kekayaan Allah. Gancang benar sidin, kawa menunjul gerubak, siapa yang dipuji? Yang gancang itu kah? Ada Allah, karena kawa ini bagian dari kudrat iradatnya Allah. Nah maka seluruh alam semesta ini satu tertuju pujian kepada Allah. Makanya siapakah yang memuji kita? Hakikatnya memuji Allah. Atau kita memuji orang lain, hakikatnya kita memuji Allah. Ujar ulun piannya alim benar, hakikatnya ulun memuji Allah. Atau misalnya kita memuji Allah, sudah jelas kita memuji Allah. Atau misalnya Allah memuji kita, hakikatnya Allah memuji dirinya sendiri. Karena kita ini karyanya Sidin. Bila Sidin memuji kita, hakikatnya Sidin memuji karya Sidin sendiri. Maka seluruh pujian kembali kepada Allah. Nah itu tuh, seluruh pujian kembali kepada Allah. Jadi bila ada orang memuji kita, jangan kenal hidung, hakikatnya orang itu memuji Allah. Karena kita ini selalu dan selamanya milik Allah, ampunnya Allah, ditolongi Allah. Bila kita memuji orang bang, hakikatnya kita memuji Allah, karena orang itu selalu dan selamanya milik Allah, ampun Allah, ditolongi Allah. Nah maka seluruh pujian alhamdulillah, bahasa Arabnya seluruh pujian alhamdulillah, baik pujian dari makhluk kepada makhluk, dari Allah kepada makhluk, dari makhluk kepada Allah, atau dari Allah kepada Allah sendiri, seluruhnya adalah milik Allah. Nah inilah adab batin, mun kita paham, mun kita meyakini bahwa Allah bersifat ilmu. Wallahu a'lam.